warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap pembelajaran tematik. Mari belajar bersama. Ya, pertama kita akan ke poin pertama, yaitu A. Pengertian tahapan pembelajaran tematik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata tahapan adalah tingkatan. Artinya lainnya daripada jaringan. Maksudnya tahapan itu adalah tingkatan di mana dari yang bawah sampai yang atas atau dari atas sampai bawah. Selanjutnya ke poin B, yaitu tahapan pembelajaran tematik. Tahapan pembelajaran tematik terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama atau A, pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. B, menetapkan jaringan tema. C, penyusunan silabus. Dan D, atau terakhir, penyusunan rencana pembelajaran atau RPP. Adapun tahap pembelajaran tematik seperti gambar di samping, inilah penyusunan atau tingkatan-tingkatan tahapan pembelajaran tematik, yang dimana pertama adalah tema dan diakhiri oleh siswa. Yang dimana pertama ditentukan temanya, habis itu analisis SKL, KL, dan KD. Habis ke situ adalah pemetaan, habis pemetaan ke jaringan tema, habis ke jaringan tema ke silabus ke RPP, dan setelah ke RPP itu siswa terakhir. Selanjutnya kita ke pembahasan pertama, yaitu A. Pemetaan kompetensi dasar. Pemetaan kompetensi dasar. Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambar secara menyeluruh atau utuh semua kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Selanjutnya kita ke poin B, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam pemetaan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu ada 3 poin ya, yang dimana yang pertama atau 1, penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, identifikasi atau analisis standar kompetensi dasar dan indikator. Ada 3 poin ya. Agar kita lebih memahami, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah penjabaran atau kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Melakukan kegiatan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator. Dalam mengembangkan indikator perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, dirumuskan dalam kata kerja rasional yang terukur. Selanjutnya kita beralih ke poin kedua, yaitu menentukan tema. Cara penentuan tema ada beberapa tahap ya. Yang pertama, dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni cara pertama mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat dalam masing-masing mata pelajaran, dilanjutkan dengan menentukan yang sesuai. Cara yang kedua, menetapkan terlebih dahulu tema kegiatan keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dengan pembelajaran siswa atau minat dari kesukaan siswa tersebut. Kita ke poin terakhir atau ketiga, yaitu identifikasi dan analisis standar kompetensi dasar dan indikator. Lakukan identifikasi dan analisis untuk setiap standar kompetensi dasar dan indikator yang cocok untuk setiap tema, sehingga semua standar kompetensi dasar dan indikator terbagi habis. Jadi kita sudah menjelaskan ya poin A tentang pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selanjutnya kita beralih ke poin B, yaitu menetapkan jaringan tema. Jaringan tema yaitu menghubungkan kompetensi dasar, indikator, dengan tema pemersatu. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dan setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan lokasi waktu setiap tema. Jadi tema ini bisa ada keterkaitan atau
antara kompetensi dasar dan kompetensi atau indikator. Kita ke poin C, yaitu penyusunan silabus. Hasil penyusunan proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dapat dijadikan dasar penyusunan silabus, yang dimana dari poin A, B itu akan dijadikan dasar-dasar untuk pembuatan silabus. Komponen silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belas, alat yang digunakan untuk mengajar, dan penilaian yang akan dilakukan oleh guru untuk kepada siswanya. Selanjutnya kita ke poin D, yaitu penyusunan rencana pembelajaran atau RPP. RPP ini sangat perlu untuk guru, yang dimana sebelum guru mengajar harus ada RPP supaya saat masuk di kelas mereka mempunyai tujuan agar mencapai standar kompetensi dan indikator tersebut. Sebelum mengajar, guru sudah harus mempersiapkan RPP tersebut. Ada beberapa tahap penyusunan RPP, yang dimana yaitu pertama kita harus menentukan identitas mata pelajaran, yang dimana nama mata pelajaran yang akan dipadukan, kelas, semester, waktu, berapa waktu yang akan diperlukan untuk menjelaskan materi-materi tersebut. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, materi pokok beserta uraian yang diperlukan dalam mata pelajaran, sama dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. Yang keempat adalah strategi pembelajaran. Apa strategi yang akan digunakan oleh guru agar siswa tidak merasa bosan, tidak merasa lesu atau boring dengan apa yang kita jelaskan. Dengan strategi pembelajaran kita dapat mengalihkan perhatian mereka dengan mungkin rasa capek dengan menyenangkan, karena strategi pembelajaran kita sangat disukai oleh siswa tersebut. Yang kelima, ada alat media. Apa alat yang digunakan untuk mengajar siswa? Yang terakhir atau yang keenam, ada sisi penilaian dari guru untuk siswa. Apakah mana yang lebih menonjol, mana yang lebih aktif? Di situ guru akan menilai. Itulah penjelasan tentang tahapan pembelajaran tematik. Semoga dengan penjelasan tadi dapat menambah wawasan teman-teman atau adik-adik tentang tahapan pembelajaran tematik.